Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Begini firman Tuhan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tema renungan kita pada malam hari ini, memikul salib. Kalau kita bicara memikul salib, banyak orang yang tidak senang. Orang-orang Kristen tidak senang. Kenapa? Maksud saya sudah mengikut Tuhan, harus memikul salib, harus menahan penderitaan. Maunya apa? Semua orang itu maunya yang senang-senang, yang bahagia. Tetapi Tuhan, Yesus berkata kalau kita mau mengikut Dia, harus memikul salib, harus menyangkal diri. Ini tidak enak. Tidak enak. Kenapa? Memikul salib itu berbicara tentang kita menahan penderitaan, kita menerima penghinaan. Nah itu nggak gampang. Sebenarnya hati kita mungkin berkata begini, oh saya mampu, tetapi daging tidak bisa. Kadang-kadang manusia ini ketika disakiti, dia mau membalas, itu adalah daging, itu tidak boleh. Apakah kita kadang-kadang membalas? Kadang-kadang itu bukan karena kita tidak melakukan firman Tuhan, bukan, tapi karena kita ini masih manusia. Selagi kita masih hidup, kita ada di dunia ini, tidak ada yang luput dari namanya kesalahan, dari dosa, tidak ada. Tapi kita belajar bagaimana supaya kesalahan kita itu tidak terulang kembali. Bapak Ibu, saya bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang suci, sama seperti Bapak Ibu. Kadang saya jatuh bangun dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan saya. Tapi saya belajar bagaimana supaya saya menjadi orang yang memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu, ketika orang Yahudi menyalibkan Yesus, menyiksa Yesus, apa yang dilakukan? Apakah dia membalas? Satu kata pun tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang mengutuk atau kata-kata yang menyakiti. Tapi satu perkataan yang luar biasa. Ketika dia disalib, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memikul salib itu identik dengan kekristenan. Tidak gampang memang, tapi kita belajar. Saya tetap menekankan kita belajar. Memikul salib artinya kita menahan penderitaan. Memikul salib artinya kita menerima penghinaan. Memikul salib artinya kita mampu melawan keinginan-keinginan daging kita. Dan memikul salib artinya mau taat kepada firman Allah. Banyak orang-orang Kristen yang saat-saat ini tidak mau lagi memikul salib. Kenapa? Karena mereka terpengaruh dengan hedonisme, kenikmatan. Apakah kita salah ketika kita menikmati harta kita? Tidak. Apakah kita salah ketika kita menikmati apa yang kita punya? Tidak. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita lebih mengutamakan kenikmatan, kesenangan dibanding dengan ketaatan pada firman Allah, itu yang salah. Contoh saya berikan begini Bapak Ibu. Saya berikan satu contoh ya. Ketika kita ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap minggu kan kita ini orang Kristen diberikan kesempatan berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Tapi karena seseorang sudah dikuasai oleh hedonisme, orang lebih memilih jalan-jalan. Orang lebih memilih ke terawas, ke batu. Kenapa tidak mereka mau beribadah? Karena lebih mengutamakan kesenangan tubuh ini, daging ini dibanding dengan mengutamakan Tuhan. Apakah boleh sesekali kita
lalai beribadah terus kita pergi jalan-jalan. Sebenarnya Bapak Ibu itu tidak salah. Tapi perhatikan prioritas. Kalau kita lebih memprioritas, artinya kita lebih mengutamakan hati kita, mata kita tertuju di sana dibanding dengan kepada Tuhan, itu yang salah. Salah juga kalau kita berkata, Tuhan sudah berikan harta kepada saya, masa saya tidak nikmati? Harus dinikmati. Tetapi kalau itu lebih utama dibanding dengan Tuhan, itu yang salah. Nah, kembali kita di tema kita, memikul salib. Memikul salib itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Memikul salib itu adalah tugas kita. Kalau mau mengikut Yesus, pikul salib. Menyangkal diri itu sebenarnya adalah tidak menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika dia seorang yang banyak duit, punya pangkat yang tinggi, jabatan yang bagus, posisi yang bagus, punya perusahaan, itu tidak menjadi atau membuat dirinya menjadi sombong. Itu namanya menyangkal diri. Menyangkal diri ini bukan munafik Bapak Ibu. Menyangkal diri ini dia menyesuaikan dirinya dengan orang lain. Ketika dia berada kepada orang-orang yang tidak mampu, harus dia juga memposisikan dirinya sama seperti begitu Bapak Ibu. Artinya bukan statusnya. Kan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dia datang ke pelosok Bapak Ibu, sementara yang dia layani itu, ya maaf kata, ya penampilan mereka, baju mereka apa adanya. Tapi dia datang pakai jas, harga jasnya itu 20 juta. Ya kan nggak baik Bapak Ibu. Itu namanya bukan menyangkal diri, itu namanya sombong, dan itu tidak boleh. Dimanapun kita berada, kita sesuaikan diri kita di sana. Sekalipun kita punya kemampuan sebenarnya bisa memakai yang lebih kan begitu. Nah, itu artinya adalah memikul salib, menyangkal diri, menahan segala penderitaan, penghinaan tanpa membalas segala kejahatan kepada orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita dan menghantarkan kita pada malam hari ini dalam istirahat kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.